Perintah Kaisar Naga. Bab 1051 sampai dengan 1060. Audiobook, novel silat. Episode 106. Oke, beritahu aku di mana orang-orang itu, kita akan pergi sekarang. 4 pahlawan Nanshan bangkit, siap melakukannya sekarang. Aku akan menyuruh seseorang untuk membawamu ke sana. Setelah Frederick selesai berbicara, dia bertepuk tangan, dan pria berjas itu langsung masuk. Kamu bawa 4 pahlawan Nanshan untuk membunuh orang-orang itu, ingat untuk menjelaskan semuanya. Frederick berkata kepada pria berjas itu. Pria berjas itu mengangguk, lalu berkata kepada 4 pahlawan Nanshan, 4 pahlawan, silahkan. Pria berjas itu membawa 4 pahlawan Nanshan ke kamar Dev. 4 pahlawan, ada seorang pria dan seorang wanita di ruangan ini, dan ada 2 kamar lagi di depan mereka. Ada orang yang menjaga pintu kamar. Terserah Anda untuk membunuh yang mana terlebih dahulu. Total ada 4 pria dan 2 wanita, dan tidak ada orang lain di kapal pesiar ini. Pria berjas itu berkata kepada 4 pahlawan Nanshan. Yang tertua dari 4 pahlawan Nanshan memandang pintu di depannya dan berkata kepada yang lain. Mari kita mulai dari sini dulu. Setelah persetujuan bulat dari beberapa orang, pintu perlahan terbuka. Di ruangan ini, Dev menjaga Ellie. Pada saat ini, keduanya berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Ellie dihalangi oleh tubuh Dev di tempat tidur, sementara Dev berbaring di luar tempat tidur. Yang ketiga, Anda membunuh 2 orang ini. Baru-baru ini, saya mengetahui bahwa Anda mulai menunjukkan kebaikan. Orang yang mendorong kami ke bisnis ini takut menunjukkan kebaikan, Anda tahu? Bos melihat yang ketiga dan berkata. Yang ketiga mengangguk, mengeluarkan pisau, lalu mengatupkan giginya dan menebas Dev. Dentang. Tabrakan logam terdengar, diikuti semburan api dari pisau di tangan anak ketiga. Kali ini, mereka berempat tercengang, dan pahlawan ketiga menatap pisau di tangannya dan melebarkan matanya penuh ketidakpercayaan. Saya melihat pisau besar yang tajam itu, pada saat ini, ada celah. Apakah ini boneka sialan? Anak ketiga ingin maju dan memeriksa apakah Dev bodoh. Tetapi anak ketiga tidak bergerak, sementara Dev bergumam dan berbalik. Kali ini, mereka berempat terkejut, dan mereka mundur lagi dan lagi. Menemukan bahwa Dev sudah bangun, mereka berempat menghela nafas lega. Yang ketiga, kamu benar-benar sia-sia, pisau patah macam apa yang kamu gunakan? Bos memarahi anak ketiga. Anak ketiga juga sedih. Pisaunya ditempa dengan baja berkualitas tinggi. Sangat keras. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi hari ini. Kedua, kamu yang melakukannya. Yang tertua berkata kepada yang kedua. Anak kedua mengangguk dan mengeluarkan kedua kapaknya dari pinggangnya di bawah sinar bulan. Kapak itu menerjang udara dingin. Saya melihat anak kedua menghela nafas, dan kemudian kedua kapak mulai memancarkan jejak energi, dan kemudian kedua kapak turun dan menebas Dev. Kali ini, jika itu adalah orang biasa, itu akan dipotong menjadi 3 bagian, tetapi hal-hal aneh terjadi lagi. Saya melihat kapak ganda anak kedua dipotong di tubuh Dev, dan tidak ada adegan percikan darah, tetapi tangan anak kedua mati rasa, seolah-olah kedua kapak itu dipotong di pelat baja. Wow! Segera setelah itu, retakan muncul di kapak ganda, dan pada akhirnya, semuanya hancur berkeping-keping, dan hanya 2 pegangan kapak yang masih ada di tangan anak kedua. Ini. Anak kedua melihat satu-satunya pegangan kapak yang tersisa di tangannya, dan terdiam beberapa saat. Beberapa orang lain juga membuka mulut mereka dan melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Rusak, ayo pergi. Setelah beberapa saat, bos bereaksi, dan setelah wajahnya berubah, dia menyapa yang lain dan hendak melarikan diri. Semuanya ada di sini, mengapa kamu tidak permisi sebelum pergi? Tepat ketika mereka berempat hendak berbalik dan melarikan diri, suara Dev tiba-tiba datang dari belakang. Segera setelah itu, ada kekuatan pemaksaan yang sangat besar, langsung menekan kepala keempat orang itu. Dev melirik 4 pahlawan Nanshan, dan kemudian berkata, pergi, jangan biarkan aku melihatmu. Ketika keempat pahlawan Nanshan mendengar ini, Dev membiarkan mereka pergi, bersujud, dan buru-buru bangkit dan berlari keluar. Dev berbaring lagi, dan sekarang dia ingin melihat apa lagi yang terjadi di belakang Frederick.
Dan 4 pahlawan Nanshan yang melarikan diri, semuanya penuh amarah pada saat ini. Terutama yang ketiga, melihat lengannya yang patah, menggertakkan giginya, Frederick yang lumpuh. Bukankah ini meminta kita untuk mati? Benda tua ini membuatku kehilangan tanganku, aku benar-benar tidak bisa. Tidak bisa membiarkannya pergi. Ya, kita tidak bisa membiarkan benda tua ini pergi, hampir membiarkan kita terbunuh. Anak kedua penuh dengan aura pembunuh. Setelah mendengarkan, bos mengangguk, pergi, bahkan jika kita tidak membunuh benda tua ini, kita harus membersihkannya. 4 pahlawan Nanshan berkata, dan berjalan menuju kamar Frederick dengan agresif. Frederick sedang menyenandungkan lagu kecil saat ini, menunggu kabar baik dari 4 pahlawan Nanshan. Pada saat ini, pintu ditendang terbuka, dan keempat pahlawan Nanshan berjalan dengan agresif. Frederick tercengang ketika melihat bahwa keempat pahlawan Nanshan kembali begitu cepat, lalu bangkit dan berkata sambil tersenyum. Apakah itu diselesaikan begitu cepat? Aku akan menyelesaikan ibumu. Yang kedua dari 4 pahlawan Nanshan, dengan temperamen panas, menampar Frederick secara langsung. Frederick juga seorang Grandmaster, jadi dia buru-buru mundur untuk bersembunyi. Apa yang kamu lakukan? Frederick bertanya dengan tatapan bingung. Apa? Kau hampir membunuh kami, lihat tangan kakakku yang ketiga. Yang tertua dari 4 pahlawan Nanshan juga marah, dan langsung menarik yang tertua. Ketika Frederick melihat lengan anak ketiga yang patah, dia tercengang. Ini, apa yang terjadi di sini? Frederick juga tidak mengerti bagaimana keadaan menjadi seperti ini. Ada apa? Bos menatapnya, yang kamu minta kami bunuh adalah Wuzong, itu Wuzong. Aku menampar pantatmu, kamu meminta kami untuk membunuh Wuzong, kamu ini bajingan. Apakah kamu ingin kami mati? Mulut pemimpin 4 pahlawan penuh dengan bahasa kotor, dan saya tidak sabar untuk menelan Frederick hidup-hidup. Ketika Frederick mendengar ini, dia benar-benar ketakutan. Wuzong. Di mata mereka, ini adalah keberadaan seperti peri. Dia sebenarnya memiliki niat untuk membunuh seorang Wuzong. Bukankah ini mencari kematian? Tetapi Frederick tidak merasa bahwa di antara orang-orang ini, siapa yang memiliki kekuatan Wuzong? 2 yang lebih tua hanyalah orang biasa. Adapun pria dan wanita muda, bahkan jika mereka berkultivasi dari rahim ibu mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai kekuatan Wuzong. Kemungkinan besar itu adalah pria dan wanita parubaya, tetapi Frederick tidak merasakan napas Wuzong dari Yansen dan Fata. Siapa di antara orang-orang ini yang merupakan Wuzong yang kuat? Frederick bertanya dengan curiga. Bodoh, yang mana lagi? Tentu saja itu Tuan Dev Chen, pria termuda. Bos berteriak dengan marah. Tuan Dev Chen. Frederick sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba matanya melebar, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Orang yang membunuh Ichiro Watanabe di kompetisi internasional? Omong kosong, kalau bukan dia lalu siapa? Bos memelototi Frederick. Kali ini, Frederick benar-benar tercengang, berdiri di tempat seperti boneka. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah Tuan Chen. Pada saat ini, Frederick menyesal mati di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa ada Dev di antara orang-orang ini, jika Anda memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani mengambil keputusan, dan dia akan melayaninya dengan hormat. Plak! Anak kedua langsung menampar Frederick, kali ini Frederick tidak bersembunyi. Sudah berakhir jika Anda tidak tahu, izinkan saya memberitahu Anda. Kami telah memberitahu Anda tentang hal itu, dan jika Anda berani menyinggung Tuan Chen, Anda benar-benar telah memakan nyali hati beruang dan macan tutul. Selain itu, Tuan Chen adalah instruktur dari Paviliun Pelindung Hukum di ibu kota, dan dia pantas mendapatkan pujian. Tunggu saja sampai seluruh keluargamu terbunuh. Pemimpin 4 pahlawan mengaum. Frederick sangat ketakutan sehingga dia merosot ke tanah dan buang air kecil. Jika Dev ingin membunuhnya, itu hanya masalah melambaikan tangannya. Jangankan membunuhnya, bahkan jika dia menghancurkan fondasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, itu hanya masalah kata-kata. Sudah berakhir, aku sudah selesai. Frederick jatuh ke dalam kelesuan, bergumam seperti orang bodoh. Melihat Frederick seperti itu, anak kedua menendangnya lagi. Kedua, oke, ayo pergi, biarkan Tuan Chen melihat bahwa kita tidak di sini lagi.
Pemimpin 4 pahlawan Nanshan berteriak untuk menghentikan anak kedua, dan kemudian 4 orang itu ia langsung melompat keluar jendela dan mendarat dengan mantap di atas kapal di bawah. Bos Raja kepiting. Mam seperti orang bodoh. Pada saat ini, pria berjas masuk, melihat Frederick duduk di tanah, dan buru-buru membantu Frederick berdiri. Ayo, panggil semua orang di kapal, cepat. Frederick berteriak pada pria berjas itu. Pria berjas itu tampak bingung, tetapi dia buru-buru mengumpulkan semua orang seperti yang diperintahkan. Kemudian Frederick membawa semua orang dan berlutut langsung di pintu kamar Dev. Beberapa orang tidak tahu mengapa, dan terus berdiri, bingung. Semuanya berlutut untukku. Tidak ada yang diizinkan membuat suara, dan mengganggu tidur Tuan Chen. Jika tidak, aku akan mengakhiri hidup kalian. Ketika Frederick mengucapkan kata-kata ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Setelah lebih dari 2 jam, fajar menyingsing, dan kapal pesiar mulai bersiul dan perlahan mendekati pelabuhan. Elias Gu dan Huan Su bangun lebih awal. Dan ketika mereka keluar, mereka menemukan Frederick berlutut di koridor bersama sekelompok orang. Kali ini, Elias Gu dan Huan Su sedikit bingung. Bos Jin, apa yang kamu lakukan? Elias Gu bertanya. Gu Tua, saya bersalah, dan saya harus menebus kesalahan saya kepada Tuan Chen. Frederick berkata dengan wajah menyesal. Bersalah? Ada apa ini? Katakan sesuatu. Elias Gu ingin membantu Frederick berdiri, tetapi tanpa melihat wajah Dev, Frederick tidak berani bangun. Pada saat ini, Dev membuka pintu dan keluar. Dev sama sekali tidak terkejut ketika Frederick memimpin semua orang untuk berlutut di koridor. Pendengaran Dev luar biasa sekarang, jadi Dev bisa mendengar semua gerakan di koridor di malam hari. Melihat Dev keluar, Frederick segera memanjat. Tuan Chen, saya salah. Saya mohon Tuan Chen untuk memaafkan saya. Frederick berlutut di depan Dev, menangis dengan sedih. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sekarang selama Dev tidak bahagia, Frederick akan segera kehilangan nyawanya, belum lagi hidupnya, mungkin keluarganya akan menderita. Dev, ada apa? Elias Gu dan Huan Su bertanya dengan aneh. Biarkan dia berbicara sendiri. Dev memandang Frederick dan berkata dengan senyum tipis. Apakah kamu salah? Apa maksudmu? Di mana kamu salah? Aku, Frederick mengangkat kepalanya untuk melihat Elias Gu, dan akhirnya berkata dengan malu. Aku seharusnya tidak mengabaikan keuntungan dan ingin mengambil barang antik yang dilelang sebagai milikku. Ya, aku memiliki niat membunuh terhadap Tuan Chen dan lainnya. Aku seharusnya terkutuk, aku terkutuk. Saat dia mengatakan itu, Frederick menampar wajahnya sendiri, itu adalah suara keras, dan serangan itu sangat kejam, dan segera wajahnya menjadi bengkak. Ketika Elias Gu mendengar ini, dia memandang Frederick dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Frederick akan membunuh dirinya dan yang lainnya hanya karena barang-barang antik itu. Awalnya, Elias Gu masih mempercayai Frederick, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu percaya. Gu Tua, bagaimana kamu melihat masalah ini? Dev tidak memutuskan, tetapi menyerahkan masalah itu kepada Elias Gu. Mendengar Dev mengatakan ini, Frederick buru-buru menoleh dan merangkak ke arah Elias Gu. Gu Tua, maafkan saya. Saya masih memiliki banyak barang antik di rumah saya, Anda dapat memilih dari zaman kuno, saya jamin Anda menyukainya. Frederick tahu bahwa Elias Gu menyukai barang antik, jadi dia merayu Elias Gu seperti ini. Mata Elias Gu berbinar ketika dia mendengarnya, dan kemudian dia berkata, Dev, karena Bos Jin mengakui kesalahannya, maka lupakan saja. Lagi pula, kita tidak ada yang terluka. Elias Gu tidak tahu bahwa seseorang telah melakukannya tadi malam, tetapi mereka tidak pergi ke kamarnya. Karena orang tua berkata begitu, maka lupakan saja. Tentu saja, Dev ingin memberi wajah kepada Elias Gu, di sisi lain, Dev tidak membunuh Frederick untuk dapat mempelajari beberapa informasi dari orang ini di masa depan. Jika Anda pergi ke laut untuk menyelamatkan kapal yang tenggelam sepanjang tahun, Anda mungkin akan dapat menemukan harta karun. Jika ada alat ajaib dan sejenisnya, itu masih bisa berguna untuk Dev. Terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh.
Frederick bersujud berulang kali untuk berterima kasih padanya, dan kemudian memimpin beberapa orang untuk mengawal Dave dan yang lainnya turun dari kapal. Dave ingin membawa Ellie ke lembah Dewa Obat, jadi ketika dia turun dari kapal, dia meminta Frederick untuk membantu menemukan mobil dan menuju ke lembah Dewa Obat. Adapun Elias Gu dan Huan Su, mereka dilindungi oleh Yansen dan Fata, jadi Frederick bukan tandingannya. Lagi pula setelah kejadian ini, Frederick tidak mungkin membuat ide buruk kepada Elias Gu. Dave dan Ellie bergegas ke lembah Dewa Obat, 5 hari telah berlalu sekarang, dan hanya ada 2 hari tersisa sebelum waktu untuk bertarung dengan Raiden. Dave, apa yang terjadi pada Ellie? Naga 5, yang telah tinggal di pengasingan di lembah Dewa Obat, melihat Dave membawa Ellie kembali ke lembah Dewa Obat, jadi dia bertanya dengan prihatin. Paman Naga, Ellie telah diracuni oleh orang lain. Saya tidak dapat menyembuhkannya, jadi saya ingin Penatua Su dan yang lainnya memeriksanya juga. Dave menjelaskan. Mendengar bahwa Dave datang, Laura dan Maya juga berlari. Ketika mereka melihat Ellie tidak sadarkan diri, kedua gadis itu juga khawatir. Tuan Lembah. Darren Su datang terburu-buru dengan beberapa tetua lainnya. Elder Su, lihat, racun apa yang ada di Ellie, dia koma. Melihat Darren Su dan yang lainnya datang, Dave buru-buru berkata. Darren Su mengangguk, dan kemudian mulai menyelidiki, tetapi sayangnya, beberapa penatua semuanya menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan racun di Ellie. Tuan Lembah, racun pada gadis Ellie ini sangat aneh sehingga tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Mungkinkah ada alasan lain, dan bukan keracunan? Darren Su bertanya dengan cemberut. Tidak, dikatakan oleh orang yang meracuni saya. Racun itu diberikan kepada saya dan Ellie bersama-sama, tetapi saya kebal terhadap semua racun. Dave menggelengkan kepalanya. Darren Su mengerutkan kening lebih dalam, ini aneh, mengapa kami tidak dapat mendeteksinya? Kami tidak dapat mendeteksi racun apapun, dan kami tidak memiliki cara untuk mendetoksifikasinya, atau memberi gadis Ellie pil detox untuk dicoba terlebih dahulu, itu tidak akan berhasil bekerja. Jika demikian, kita harus memeriksanya dengan hati-hati. Oke, Penatua Su, Ellie akan diserahkan kepada Anda terlebih dahulu, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan saya harus buru-buru kembali ke ibu kota. Ketika saya kembali, jika Anda bisa tidak menemukan alasannya, maka saya akan membawanya bersama saya. Saya secara pribadi pergi mencari orang yang meracuni. Dave akan kembali ke Kyoto untuk melawan Raiden. Sekarang dia memiliki kekuatan naga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan Raiden. Ketika dia mengalahkan Raiden, dia membawa Ellie untuk menemukan Raja Barat Laut Krilgu untuk menyelesaikan akun. Jangan khawatir, Tuan Lembah. Meskipun kami tidak dapat menemukan racun apapun di Nona Ellie, tetapi napas Nona Ellie stabil dan tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Kata Darren Su. Mendengar apa yang dikatakan Darren Su, Dave merasa lega. Tepat ketika Dave hendak berbalik dan pergi, Naga 5 menyusulnya dan berkata kepada Dave. Dave, apakah kamu bergegas kembali untuk bertarung dengan Raiden? Paman Naga, kamu juga tahu itu? Dave agak aneh. Naga 5 berada di lembah Dewa Obat, jadi dia seharusnya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tentu saja saya tahu, sekarang seluruh dunia seni bela diri berdengung, Anda harus berhati-hati, keluarga naga memiliki artefak, saya mendengar bahwa itu adalah sisa dari transformasi sebelumnya, dan itu sangat kuat. Saya pikir kali ini Raiden pasti akan membawanya. Artefak itu dibawa untuk digunakan. Naga 5 memperingatkan Dave. Artefak apa? Dave bertanya. Naga 5 menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu, itu adalah rahasia keluarga naga, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi Anda harus berhati-hati. Dave mengangguk, jangan khawatir, Paman Naga, aku akan berhati-hati. Ada juga masalah bertarung dengan aliansi seni bela diri. Anda mencoba untuk tetap low profile. Latar belakang aliansi seni bela diri bukanlah apa yang Anda lihat di depan Anda, jadi jangan arogan. Naga 5 takut Dave masih muda dan kuat, dan terus menasihatinya. Hanya saja Naga 5 masih tidak tahu bahwa Yuki ditangkap oleh aliansi seni bela diri. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Dave tidak berbicara dengan Naga 5.
Bagaimanapun, Naga Lima tinggal bersama Yuki untuk beberapa waktu, dan keduanya juga memiliki hubungan yang dalam, dan Naga Lima mewariskan keahliannya kepada Yuki dan Ellie. Di mata Naga Lima, dia telah lama menganggap Yuki dan Ellie sebagai anaknya sendiri. Jika Anda memberitahu Naga Lima sekarang bahwa Yuki ditangkap oleh aliansi seni bela diri dan diperlakukan seperti kelinci percobaan, Naga Lima mungkin akan sangat marah. Saya mengerti. Dev mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Dev, Naga Lima menghela nafas pelan, lalu bersiul, dan kemudian seekor merpati putih jatuh di bahu Naga Lima. Naga Lima mengeluarkan catatan kecil, mengikatnya ke kaki merpati, dan melepaskannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev bergegas ke ibu kota tanpa henti, dan ketika dia tiba di pavilion pelindung hukum, hanya ada 1 hari tersisa sampai hari dia bertarung dengan Raiden. Melihat Dev kembali, Winston buru-buru melangkah maju dan berkata dengan ekspresi bersalah, "Tuan Chen, apakah Anda melihat Nona Gu? Dia diam-diam mengikuti Anda saat itu, tapi saya tidak menghentikannya." "Ya, dia ada di lembah Dewa Obat sekarang, tidak masalah." Dev menepuk bahu Winston, dan kemudian bertanya. "Tuan Sao, selama aku pergi selama beberapa hari terakhir, apakah ada pergerakan di Kyoto?" Winston menggelengkan kepalanya, "Tidak, baik aliansi seni bela diri dan keluarga naga cukup tenang, tetapi saya mendengar bahwa Guru Raiden, Tuan Dingchan, turun gunung untuk memberikan instruksi kepada Raiden. Kekuatan anak ini telah terungkap dalam beberapa hari terakhir. Sebuah kemajuan pesat. Jadi Tuan Chen, Anda harus berhati-hati." Dev hanya tersenyum ringan. Kekuatan Raiden telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir, dan kekuatannya sendiri tidak sama. Dev telah memperoleh kekuatan naga, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Puncak Wuzong. "Tuan Chen, ada satu hal lagi, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir." Winston tiba-tiba berkata lagi. "Ada apa?" tanya Dev. Keluarga Watanabe dari negara pulau telah mengatakan bahwa mereka akan mengirim 5 sekte bela diri peringkat 8 untuk datang ke Daxia untuk membunuhmu dan membalas untuk Ichiro itu, tetapi Tuan Chen tidak perlu gugup, Tuan Si sudah memerintahkannya untuk mengirim orang untuk menghentikannya di perbatasan. Orang-orang ini tidak mungkin memasuki wilayah Daxia," kata Winston. Pada Winston. Dev mengangguk. Dia tidak khawatir sama sekali. Jika hanya 5 peringkat 8 Marshal Sekte bisa menyelinap ke ibu kota Daxia, maka seluruh perbatasan Daxia akan terlalu longgar, dan pertahanan seluruh ibu kota akan terlalu sampah. Tapi Dev tahu bahwa segalanya tidak akan pernah sesederhana itu. Keluarga Watanabe tidak sebodoh itu mengirim seseorang untuk membunuh mereka dan dengan berani berteriak-teriak untuk itu. Bukankah ini cara yang jelas untuk memberitahu pihak lain tentang keberadaannya? Alasan mengapa keluarga Watanabe melakukan ini adalah karena 5 sekte bela diri peringkat 8 ini hanyalah pengalihan, dan pembunuh yang sebenarnya tidak tahu di mana itu. "Gerbang Tuan Sao, masih ada 1 hari lagi, saya harus berlatih, jadi saya tidak akan keluar. Cobalah untuk tidak mengganggu saya." Dev mendapatkan kekuatan naga, dan dia tidak memiliki pengasingan diri yang baik. Dia ingin melihat apakah dia bisa menembus beberapa alam dengan kekuatan naga yang kuat. "Jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan melindungi Anda secara pribadi," kata Winston. Pada Winston. Dev kembali ke kamarnya dan mengeluarkan peta 90.000 mil gunung dan sungai. Kesadaran ilahi memasuki peta, dan tubuhnya mulai perlahan-lahan terbungkus kabut putih samar. Dev hanya merasakan keributan di dantiannya, dan kemudian dari kristal naga, aura yang mendominasi dengan cepat mengalir di tubuhnya, dan semua energi spiritual di tubuh Dev tersedot oleh aura yang mendominasi ini. Keluarga naga. Jaiden dan Tuan Dingchan sedang minum teh dan mengobrol. Raiden berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Raiden benar-benar memancarkan aura yang dekat dengan Puncak Wuzong. "Hahaha, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Dingchan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Raiden telah tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa hari, dan akan segera mencapai Puncak Wuzong. Selama dia mengalahkan Dev, Raiden pasti akan dipromosikan ke Puncak Wuzong sebelum akhir tahun. Jika begitu, maka dia adalah Puncak Wuzong termuda di Kyoto." Jaiden penuh kegembiraan dan tertawa.
Patriark Naga, ini juga karena bakat Raiden sendiri bagus, dan dia masih sangat muda. Saya percaya bahwa dengan bakatnya, tidak akan lama untuk mencapai ranah Marquis dengan setengah langkah, dan kemudian menerobos alam Marquis. Status keluarga naga di Kyoto, aku khawatir itu akan meningkat selangkah lagi. Tuan Dingchan tersenyum sedikit. Hahaha, terima kasih atas pelatihan Tuan Dingchan. Jangan menyebutkan betapa bahagianya Jaiden saat ini. Jika Raiden benar-benar dapat menembus ranah Marquis, maka keluarga naga mereka akan memiliki Marquis termuda di dunia seni bela diri Kyoto, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri Daxia. Dengan usia Raiden, diperkirakan seluruh dunia seni bela diri akan dipimpin oleh keluarga naga raja kepiting mereka. Sekarang kekuatan Raiden hebat, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan Dev, dan lelaki tua ini harus kembali. Tuan Dingchan bangkit dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Walton masuk dari luar dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan meremehkan Dev, kekuatan Raiden tumbuh, maka Dev juga akan tumbuh. Melihat Walton datang tanpa diundang, Jaiden sangat bingung, dan segera bangkit dan berkata, Direktur Kuo, bagaimana menurutmu? Kalau Dev tidak diam saja, berapa banyak kekuatannya dapat meningkat dalam waktu sesingkat itu? Anda harus tahu bahwa Raiden memiliki semua warisan saya, dan saya juga menggunakan teknik rahasia untuk membiarkannya menerobos dalam waktu sesingkat itu. Tuan Dingchan mendengus dingin. Tuan Dingchan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Anda tidak boleh salah paham. Walton melihat bahwa Tuan Dingchan marah, dan buru-buru menjelaskan, kami mendapat informasi, Dev mungkin memiliki sesuatu akhir-akhir ini. Sebuah petualangan. Tetapi apa itu, kami masih belum memiliki informasi yang tepat. Tetapi akan lebih baik jika berhati-hati. Sekarang bukan hanya Raiden yang mengikuti kompetisi Dev, tetapi Raiden mewakili seluruh aliansi seni bela diri kita. Jika Dev berani secara terbuka memprovokasi aliansi seni bela diri kita, maka dia akan dipermalukan di depan semua rekan seni bela diri. Direktur Kuo, jangan khawatir, Raiden pasti akan menang. Saya akan membiarkan dia membawa artefak leluhur keluarga naga saya bersamanya, bahkan jika Dev adalah puncak wusung sekarang, dia bukan lawan Raiden. Jaiden tampak percaya diri. Itu bagus, tapi jangan sampai meremehkan orang saat itu. Walton mengangguk. Kalian terlalu meremehkan muridku. Setelah kompetisi ini, aku akan membawa Raiden kembali ke gunung. Setelah akhir tahun, aku akan membiarkan dia menantangmu sebagai direktur aliansi. Lalu aku akan melihatmu sebagai direktur aliansi melawan muridku. Tuan Dingchan berkata dengan marah. Kata-kata Master Dingchan membuat wajah Walton tiba-tiba menjadi tidak wajar. Bagaimanapun, saya juga direktur dari aliansi seni bela diri. Meskipun Master Dingchan ini bukan anggota dari aliansi seni bela diri, saya selalu dapat memberikan diri saya sedikit wajah sopan, tetapi Guru Dingchan ini tampaknya tidak menyukai Walton sama sekali. Tuan Dingchan, saya akui bahwa kekuatan Anda sangat kuat. Dengan bakat Raiden, bukan tidak mungkin untuk mencapai puncak wusong sebelum akhir tahun, tetapi ada satu hal yang harus Anda ketahui. Ada juga yang tinggi dan rendah di tingkat puncak wusong. Saya telah berkultivasi di puncak wusong selama bertahun-tahun. Apakah itu keterampilan bertarung atau kemampuan beradaptasi, itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pendatang baru di puncak wusong. Wajah Walton juga dingin. Maka di akhir tahun akan ada satu yang lebih baik. Master Dingchan pergi dengan jentikan lengan bajunya. Walton juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berpisah. Pavilion penegakan hukum. Wajahnya, dan berpisah. Tubuh Dev mulai memancarkan cahaya keemasan samar, dan kemudian ada aura yang terlihat seperti naga dengan mata telanjang. Pada saat ini, Dev menutup matanya erat-erat, dengan putus asa menekan dan membimbing kekuatan naga. Meskipun dia memiliki kekuatan naga tampaknya tidak berada di bawah kendalinya, jadi dia perlu menggunakan kekuatan naga. Menjinaklah kekuatan naga sekarang. Kekuatan naga berlarian di tubuh Dev, dan aura yang diserap oleh Dev disedot oleh kekuatan naga. Menyempurnakan didantian. Tetapi kekuatan naga tampaknya sadar, mati-matian menahan isapan didantian Dev, seperti kuda liar, tidak patuh sama sekali.
Tepat ketika Dev merasa dantiannya lemah, tiba-tiba cincin istana naga langit di tangannya berkedip. Sinar cahaya bersinar, dan kekuatan naga ilahi disinari oleh cahaya ini, dan langsung menjadi berperilaku sangat jinak. Tanpa menunggu Dev bereaksi, dia langsung terjun ke dantian Dev. Dengan seni konsentrasi hati, dantian Dev mulai merasakan kekuatan naga, dan kemudian Dev merasa seperti sedang duduk di atas roket. Satu demi satu penghalang dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan naga. Dev tidak pernah membayangkan bahwa terobosannya bisa seperti ini. Ketika matahari pagi menyinari ruangan, Dev perlahan membuka matanya. Dev merasakan napas di tubuhnya dengan rasa tidak percaya. Hanya dalam satu hari, Dev benar-benar langsung melintasi 5 ranah ramuan emas. Pada saat ini, ramuan emas di tubuh Dev jelas jauh lebih besar. Pada saat ini, aura Dev, di bawah kesan orang luar, tidak diragukan lagi adalah puncak Wuzong. Tok tok tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, diikuti oleh Winston yang berteriak, "Tuan Chen, hari ini adalah hari pertarungan." Saya mengerti. Dev bangkit dan membuka pintu. Winston merasakan aura di tubuh Dev dan tiba-tiba tercengang. "Tuan Chen, Anda telah berubah terlalu banyak." Kekuatan Winston terlalu rendah, jadi dia tidak dapat secara akurat merasakan kekuatan Dev saat ini. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Dev telah banyak berubah dari hari yang lalu dan sekarang. Melihat penampilan terkejut Winston, Dev tersenyum ringan. Dia sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan naga itu begitu kuat. "Ayo pergi." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi ke tempat pertarungan. Pada saat ini, kendaraan yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di luar tempat yang khusus didirikan oleh Aliansi Seni Bela Diri untuk tantangan. Tidak hanya di dunia seni bela diri Kyoto, tetapi juga prajurit dari tempat lain datang untuk melihat pertarungan panas. Seseorang bahkan membuka taruhan di luar venue dan mulai bertaruh pada Dev dan Raiden. Datang dan bertaruh, datang dan bertaruh. Bertaruh 1 naga Raiden menang 1, bertaruh 1 Dev Chen menang 10. Di pengeras suara, peluang terus diputar. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Raiden telah terkenal di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia juga adalah orang yang paling berbakat di generasi muda, dan dia juga berguru pada Master Ding Chan. Keluarga naga tidak sebanding dengan keluarga biasa, begitu banyak orang berpikir bahwa Raiden akan menang. "Aku akan bertaruh naga Raiden menang. Aku akan bertaruh naga Raiden menang." Hampir semua orang bertaruh untuk naga Raiden, dan sangat sedikit orang yang optimis tentang Dev. Yang lumpuh adalah sekelompok hal yang memandang rendah orang. Setelah beberapa saat, kakak Chen akan mengalahkan Raiden itu menjadi anjing mati. Mari kita lihat apakah mereka masih bertaruh Raiden itu. Pada saat ini, Jonathan, yang telah tiba di tempat kejadian, menggertakkan giginya dan mengutuk. "Jonathan, bertaruh untuk Tuan Chen." Larry Zhao berkata kepada Jonathan. Ketika Jonathan mendengar ini, dia segera mengangguk dengan gembira, dan bergegas, "Saya akan bertaruh untuk kakak Chen, 100 juta. Jonathan berteriak, menarik banyak orang untuk melihatnya, dan beberapa orang bahkan mengejek Jonathan karena dia idiot. "Saya bertaruh untuk Tuan Chen, 10 miliar. Saat itu, seorang pemuda lain melangkah maju, dan taruhannya adalah 10 miliar. Orang ini adalah Zachary Bai dari keluarga Bai, dan sekarang keluarga Bai telah bercampur dengan Dev. Jadi tentu saja keluarga Bai akan hadir dalam kompetisi ini. Tidak hanya keluarga Bai, tetapi Lembah Dewa Obat juga mengirim orang. Karena Penatua Su dan Penatua yang lainnya harus merawat Ellie, jadi kali ini Daryl Yu yang memimpin tim." Melihat bahwa Lembah Dewa Obat telah datang, banyak orang membicarakannya. "Mengapa orang dari Lembah Dewa Obat ada di sini? Kamu harus tahu bahwa orang-orang di Lembah Dewa Obat tidak suka bergabung dalam pertarungan panas." Siapa bilang tidak, tapi kali ini Lembah Dewa Obat tampaknya berasal dari beberapa junior, dan bukan penatua. Mungkinkah pejabat itu mengundang Lembah Dewa Obat untuk datang? Lagi pula, Dev juga anggota Pavilion Pelindung Hukum. Dia terluka pada saat itu, dan ada orang-orang dari Lembah Dewa Obat untuk membantunya sembuh. Tepat ketika semua orang berbisik, Daryl berjalan ke meja permainan dan berkata dengan keras, "Lembah Dewa Obatku, bertaruh pada Tuan Chen untuk menang, 50 miliar. Wow!
Kata-kata Daryl menyebabkan kegemparan instan di tempat kejadian. Peringkat kekuatan seni bela diri Lembah Dewa Obat tidak kuat, tetapi lembah ini adalah salah satu yang terbaik dalam hal keterampilan medis. Banyak sekte aristokrat dapat membeli pil obat di Lembah Dewa Obat, jadi kekuatan ekonomi Lembah Dewa Obat harus sangat kuat, yang dapat dimengerti. Tapi Daryl ini bertaruh untuk Dev secara langsung, dan mengeluarkan 50 miliar yuan. Banyak orang mulai berspekulasi, apa hubungan antara Lembah Dewa Obat ini dan Dev. Dev sekarang adalah pemilik Lembah Dewa Obat, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya, bahkan keluarga naga dan aliansi seni bela diri tidak mengetahuinya. Ada apa dengan Lembah Dewa Obat ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa Dev memprovokasi aliansi seni bela diriku? Douglas duduk di platform tinggi, dan melihat bahwa Lembah Dewa Obat benar-benar bertaruh Dev untuk menang, dan membayar taruhan 50 miliar, wajahnya suram. Aku juga tidak tahu, tetapi baru-baru ini Lembah Dewa Obat tampaknya telah memutuskan kerjasama dengan semua keluarga aristokrat yang tergabung dalam aliansi seni bela diri kita, tetapi keluarga Bai dan Paviliun Gunung Tanpa Bayangan, yang mengikuti Dev, mendapat banyak pil obat dari Lembah Dewa Obat. Walton berkata ke samping. Mata Douglas sedikit menyipit, Dev ini harus mati hari ini, jika tidak, dunia seni bela diri di Kyoto akan benar-benar berubah. Douglas merasakan jejak bahaya. Jangan khawatir, Tuan, Dev jelas bukan lawan Raiden, tetapi saya menemukan bahwa Jaiden tampaknya tidak ingin Dev mati, dan saya tidak tahu mengapa. Walton berkata dengan curiga. Untuk alasan apapun, pergi dan beritahu Jaiden bahwa Dev harus mati hari ini. Niat membunuh melintas di mata Douglas. Apakah keempat tetua sudah tiba? Jangan membuat masalah kalau begitu. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, 4 tetua sudah ada, dan ratusan sekte bela diri telah dikirim. Jika ada keluarga sekte yang berani membuat masalah, tidak akan pernah ada hasil yang baik. Setelah Walton selesai berbicara, dia berkata dengan sedikit malu, Pemimpin, kami tidak takut dengan sekte dan keluarga bangsawan itu. Kami takut akan intervensi resmi. Jika Tuan Si datang untuk melindungi Dev, kami tidak akan mampu menangani dia. Tuan Si memiliki masalah lain, dan dia tidak akan datang. Masalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe dari negara pulau, Tuan Si akan menanganinya sendiri dan tidak akan datang ke sini. Sudut mulut Douglas sedikit terangkat. Itu yang terbaik, sepertinya Dev akan mati hari ini. Walton mengangguk. Di depan meja taruhan di pintu masuk venue, semakin banyak orang berkumpul, dan taruhan 50 miliar dari Lembah Dewa Obat merangsang saraf semua orang. Namun, kebanyakan dari mereka masih bertaruh untuk Raiden. Bagaimanapun, kekuatan Raiden jelas bagi semua orang. Hari ini sangat panas. Saya, Jackson Dong, juga akan bertaruh. Saya bertaruh saudara Chen untuk menang, 20 miliar. Jackson Dong juga membawa orang-orang dari keluarga Dong. Kali ini, Jackson membawa 2 master dengan kekuatan puncak Wuzong. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Dong tidak sedikit. Kemunculan Jackson membuat banyak orang sangat terkejut. Mereka tidak mengerti hubungan antara Jackson dan Dev. Bagaimana dia bisa bertaruh untuk kemenangan Dev? Melihat penampilan Jackson, wajah Walton berubah. Selama percobaan, Jackson ini membantu Dev di mana-mana, dan sekarang dia telah membawa 2 master dari puncak Wuzong. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kompetisi hari ini. Raiden ada di sini. Dan di tempat kejadian. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan kemudian melihat Raiden berjalan perlahan bersama Jaiden. Ada juga beberapa master naga di belakang mereka. Pada saat ini, Raiden tampak arogan, matanya melirik semua orang, wajahnya penuh percaya diri. Melihat Raiden datang, banyak orang mengikuti Raiden untuk menyapa, tetapi Raiden tidak mengatakan sepatah kata pun. Seseorang merasakan aura yang memancar dari tubuh Raiden, dan mau tak mau berseru, Ya Tuhan, aura di tubuh Tuan Muda Naga sekarang memiliki kekuatan puncak Wuzong, jadi Dev sepertinya pasti dikalahkan. Baru beberapa hari, dan kekuatan Tuan Muda Naga telah meningkat terlalu cepat. Seiring waktu, saya khawatir Tuan Muda Naga akan menjadi puncak termuda Wuzong. Sekelompok orang memuji Raiden, dan lebih banyak orang meningkatkan taruhan mereka satu demi satu, bertaruh bahwa Raiden akan menang.
Melihat adegan ini, Raiden memiliki ekspresi puas di wajahnya, dia sengaja memancarkan aura. Patriark Naga. Pada saat ini, Walton maju dan menyapa. Direktur Kuo, saya melihat ada banyak orang dari aliansi bela diri di sekitar venue. Bahkan 4 tetua telah diundang. Apakah karena mereka takut beberapa orang tidak akan berhasil? Jaiden bertanya dengan senyum tipis. Walton tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jaiden telah mengamati pengamatan yang begitu halus. Dia harus tahu bahwa orang-orang ini semua tercampur dalam kerumunan, dan tidak ada paparan, dan dia tidak mau dilihat langsung oleh Jaiden. Pemimpin aliansi kami hanya takut menyebabkan masalah. Jika sesuatu terjadi, kami tidak dapat menjelaskannya kepada Tuan Si. Walton menjelaskan. Hahaha, aku berharap pemimpin aliansi benar-benar berhati-hati, tetapi di seluruh ibu kota, siapa yang berani membuat masalah pada kesempatan seperti itu, bukankah itu mencari kematian? Jaiden tertawa. Patriark Naga, kita tidak bisa meremehkan Dev terlalu banyak sekarang. Sekarang Dev ini memiliki kekuatannya sendiri di Kyoto. Walton dengan wajah datar berkata, jadi pemimpin aliansi takut Dev akan menyebabkan badai, jadi dia berencana menggunakan kompetisi ini untuk secara langsung membiarkan Tuan Muda Naga membunuhnya. Jaiden tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih. Direktur Kuo, Anda dapat memberitahu pemimpin aliansi Ju, dan biarkan dia yakin bahwa Dev tidak dapat menyebabkan masalah di Kyoto. Di atas ring, langsung biarkan Raiden menghapusnya dan biarkan Dev menjadi lumpuh. Patriark Naga, mungkinkah kamu memiliki kesepakatan dengan Dev? Mengapa kamu tidak ingin Dev mati? Walton sangat bingung. Direktur Kuo, kesepakatan macam apa yang bisa kita miliki? Saya hanya takut Raiden membunuh Dev. Ketika Tuan Siang akan menyalahkan, bukankah keluarga naga saya akan menjadi kambing hitam? Jika Anda ingin Dev mati, aliansi seni bela diri akan mengirim seseorang untuk mengambil tindakan selain di sini. Setelah Jaiden selesai berbicara, dia pergi bersama Raiden. Walton melihat ke belakang Jaiden dan menggertakkan giginya, bah, apa? Walton, sebagai direktur aliansi seni bela diri, meskipun posisinya tidak rendah, di mata banyak sekte besar, Walton tidak memiliki prestise dan kekuatan. Segera, pada dasarnya semua orang ada di sini, hanya menunggu Dev. Bersambung ke episode 107. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.